Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlela dari Prodi Gizi semester 2 Stikes Husada Borneo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Yang pertama, kelompok sumber karbohidrat. Kelompok sumber karbohidrat ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan serealia. Golongan serealia ini terbagi menjadi 2, serealia segar seperti jagung yang dalam buku-buku teks digolongkan dalam sayur, dan serealia kering seperti beras, beras ketan, jagung kering, dan gandum. Yang kedua, golongan umbi-umbian. Golongan umbi-umbian ini seperti ubi rambat, singkong, kentang, talas, dan gadung. Yang ketiga yaitu golongan buah. Golongan buah ini seperti sukun. Selanjutnya yaitu kelompok bahan makanan hewani. Kelompok bahan makanan hewani ini seperti daging, telur, ayam dan unggas, ikan, seafood, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu kue-kue dan makanan kecil Indonesia, yaitu semua jenis makanan kecil atau kue-kue tradisional snack Indonesia. Selanjutnya, mengenal aneka cetakan kue tradisional. Yang pertama, ada mangkuk-mangkuk besar dan kecil, yaitu terbuat dari keramik dan aluminium, misalnya untuk kue talam dan kue mangkuk. Yang kedua, cetakan serabi dan apem, terbuat dari tanah liat yang dibakar dan bentuknya seperti wajan. Memasaknya di atas bara arang agar aromanya sedap, tetapi ada juga yang terbuat dari baja. Yang ketiga, cetakan cara bikang pukis, yaitu terbuat dari kuningan. Sebelum memasukkan adonan, olesi dengan minyak, tutup cetakan agar panas. Yang keempat, cetakan kueku. Cetakan kueku terbuat dari kayu, dan cara menggunakannya setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonan, dan untuk mengeluarkan sedikit diketok terbalik agar adonan turun. Yang kelima ada loyang. Misalnya digunakan untuk kue lapis, dengan sebelum digunakan, diolesi dahulu dengan minyak dan cetakan dipanaskan. Agar tidak lengket, dapat menggunakan cetakan anti lengket. Selanjutnya yaitu menangani cetakan. Cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan, terlebih bila cetakan tersebut baru. Selanjutnya yaitu mengenal bahan kue tradisional. Yang pertama ada tepung-tepungan. Tepung-tepungan ini seperti tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hunku, dan tepung terigu. Yang kedua ada gula. Gula ini seperti gula merah, gula jawa, gula kelapa, dan gula aren. Yang ketiga ada santan. Santan ini ada santan kental, santan encer, santan instan, dan santan sendiri yang tidak diparut. Selanjutnya yaitu pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. Yang pertama pewarna alami, warna hijau menggunakan pandan suji. Yang kedua air pandan, biasanya daun pandan dimasukkan bersama santan yang dimasak, tetapi dapat dibuat dengan cara lain. Yang ketiga, pewarna sintesis. Umumnya, dalam kemasan botol bentuk cair, bentuk bubuk ada tetapi jarang dan banyak yang dipalsukan untuk pewarna tekstil. Yang keempat, air kapur sirih. Penggunaan tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan adonan menjadi pahit. Yang kelima, abu merang digunakan sebagai pewarna hitam. Selanjutnya yaitu membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan atau kapang atau jamur. Prinsipnya, ragi menghasilkan gas atau karbon dioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan. Ragi terbagi menjadi 2, yaitu ragi gis dan ragi instan. Selanjutnya yaitu kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Yang pertama yaitu menguleni,
Yang kedua, mengembangkan atau fermentasi. Yang ketiga, membantu mempercepat pengembangan adonan. Dan yang keempat, memasak adonan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.